Halo adik-adik, kembali lagi belajar bersama Kak Rere. Hari ini kita akan belajar pada kelas 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran kelima. Kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, menjelaskan penerapan sikap toleransi dalam keragaman. Dan yang terakhir, membuat karya seni, kolase, dan montase. Nah, adik-adik, kita akan mulai belajar yang pertama terlebih dahulu ya. Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Ada banyak cara untuk menyampaikan informasi dalam sebuah teks. Namun, kali ini kita akan belajar dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menuliskan informasi yang didapat dalam sebuah teks. Nah, informasi-informasi yang kita dapatkan itu kita masukkan ke dalam kotak-kotak yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, informasi itu tadi harus ditulis dengan ringkas dan jelas ya, adik-adik. Mari perhatikan teks berikut. Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Di Jalan Medan Merdeka terdapat 2 tempat ibadah yang sangat terkenal, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kedua tempat ibadah tersebut dibangun berdekatan. Masjid Istiqlal dibangun pada tanggal 24 Agustus tahun 1961 dan diresmikan pada tanggal 22 Februari tahun 1978. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Pencetus pembangunan Masjid Istiqlal adalah Insinyur Soekarno. Sedangkan Gereja Katedral dibangun pada tanggal 16 Januari tahun 1899 dan selesai pada tanggal 21 April tahun 1901. Gereja Katedral diresmikan dan diberkati oleh Edmundus Syabradus Luypen. Umat dari kedua agama tersebut hidup rukun dan berdampingan. Hal ini mencerminkan sikap persaudaraan, persatuan, dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Nah, adik-adik, dari teks tersebut kita mendapatkan informasi yang banyak ya tentang Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Nah, informasi-informasi tersebut coba kita kelompokkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita mendapatkan informasi tentang sejarah pembangunannya. Dan yang kedua, kita juga mendapatkan informasi tentang tujuan dan manfaat dibangunnya tempat tersebut. Nah, maka dari itu, tampilan peta pikirannya akan seperti ini ya, adik-adik. Yang di tengah-tengah kita tulis judul teks bacaannya. Kemudian di kotak yang satu kita tulis sejarah pembangunannya itu seperti apa. Ingat, tulis dengan singkat dan jelas. Kemudian kita tarik garis lagi di kotak yang sebelahnya, yang satunya lagi, tulis tujuan dan manfaat dibangunnya tempat tersebut itu apa saja. Ingat ya, semua informasi yang ada di peta pikiran ini harus singkat dan jelas. Nah, adik-adik, pada teks bacaan tentang Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral tadi, kita mengetahui bahwa salah satu manfaat dibangunnya tempat tersebut untuk mencerminkan sikap toleransi. Wah, berarti menerapkan sikap toleransi itu sangat penting ya, adik-adik. Nah, di sini kakak memiliki beberapa contoh penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar kita. Antara lain yang pertama, menghargai perbedaan anggota keluarga. Nah, kita hidup di tengah-tengah keluarga pasti memiliki perbedaan-perbedaan di antara anggota keluarganya. Entah itu perbedaan pemikiran, perbedaan sifat, perbedaan kebiasaan. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut harus saling dihargai. Maka dari itu, menghargai perbedaan anggota keluarga itu penting ya, adik-adik. Selanjutnya, membantu ibu merapikan rumah. Nah, penerapan sikap toleransi ini dapat diterapkan di lingkungan keluarga. Selanjutnya, bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama.
Bermain itu dengan siapa saja ya adik-adik. Selanjutnya belajar bersama adik atau kakak. Bila penerapan sikap toleransi ini dilakukan, maka kita tidak akan kesulitan dalam belajar karena kita bisa berbagi ilmu dengan kakak atau adik dan kita juga tidak akan kesulitan lagi untuk memahami materi pembelajaran. Selanjutnya, menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, ketika kita melihat orang yang sedang beribadah, maka kita harus menghormatinya ya adik-adik. Tidak boleh mengganggu mereka yang sedang beribadah. Berikutnya, penerapan sikap toleransi melaksanakan tugas piket dengan baik. Nah, penerapan sikap toleransi ini dilakukan di sekolah ya adik-adik. Ketika tugas piket sudah dibagi, maka kita harus melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya bertutur kata dan bersikap santun antar sesama. Kemudian menyapa dengan santun saat bertemu tetangga. Nah, sikap santun ini mungkin mudah untuk dikatakan, tapi sedikit sulit untuk dilakukan. Sulit bukan berarti tidak bisa ya adik-adik, maka dari itu mulai biasakan bersikap santun sedikit demi sedikit dari hal yang terkecil. Salah satu contohnya tadi, menyapa tetangga bila bertemu, menyapa teman-teman saat bertemu di jalan. Nah, selanjutnya, menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi. Itu juga salah satu sikap toleransi yang harus untuk dilakukan. Selanjutnya, menaati peraturan yang ada baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Oke, sekian penjelasan tentang penerapan sikap toleransi. Dapat dipahami ya adik-adik? Berbicara tentang keberagaman, karya seni juga merupakan hasil karya cipta dari keberagaman perasaan dalam kehidupan manusia. Kemarin kita sudah belajar beragam bentuk karya seni teknik tempel, yaitu kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Bahan-bahan yang digunakan dalam keempat teknik tempel tersebut berbeda-beda ya. Nah, kali ini kita akan membahas karya seni kolase dan montasenya. Bahan-bahan yang digunakan dalam karya seni kolase dan montase itu memanfaatkan bahan-bahan bekas atau bahan-bahan alam yang ditemukan di lingkungan sekitar kita. Untuk karya seni kolase, bahan-bahan bekas atau alam tadi seperti kertas, kain, daun kering, kayu, kerang, dan lain-lainnya ditempelkan pada permukaan pola gambar. Nah, kalau karya seni montase itu dibuat dengan menempelkan gambar yang sudah jadi. Nah, gambar-gambar itu nanti diambil dari majalah, surat kabar, dan media cetak lainnya dan disusun membentuk gambar baru sesuai yang diinginkan. Nah, bisa dilihat ya adik-adik, kalau karya seni kolase seperti ini, nah bisa dilihat ya, jadi biji-bijiannya diletakkan pada pola gambar. Nah, kalau montase seperti contoh berikut ini. Nah, gambar-gambarnya itu ditempel ya adik-adik untuk membentuk gambar baru. Dapat dipahami ya adik-adik sampai di sini? Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa kerjakan dengan baik sesuai pemahaman kalian yang telah Kakak jelaskan hari ini ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.